Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Naina Zain, NIM 2024-10-11-11-25 dari kelas Data Mining C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas modul 3 praktikum Data Mining, yaitu materi Dataset Preparation menggunakan Pandas. Untuk yang soal pertama, yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Pertama kali kita mengimport library Pandas SPD dan library NumPy SNP. Untuk memasukkan iris.csv ke data frame dapat menggunakan perintah bd.read_csv. Nama filenya yaitu iris.csv. Kemudian agar semua data bisa ditampilkan, maka menggunakan perintah printdf.toString. Nah, akan ditampilkan semua data dari baris ke-0 sampai dengan baris ke 149. Untuk soal yang kedua, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sama dengan 1. V baru sama dengan nilai V lama kurangi V min dibagi nilai V max dikurangi V min. V baru merupakan nilai data di suatu sel setelah normalisasi, dan V lama merupakan nilai data asli sebelum dinormalisasi. V max merupakan nilai max dari kolom data tersebut, dan V min merupakan nilai minimum dari kolom data tersebut. Yang kemudian membuat variabel SPLNGmax untuk mencari nilai maksimum dari kolom sepal_length. Variabel SPLNGmin mencari nilai minimum kolom sepal_length. PTLNGmax mencari nilai max dari kolom petal_length. PTLNGmin mencari nilai minimum dari petal_length. Dan SPWDTmax mencari nilai maksimum kolom sepal_width. SPWDTmin mencari nilai minimum dari kolom sepal_width. PTWDTmax mencari nilai maksimum dari petal_width, dan PTWDTmin mencari nilai minimum dari kolom petal_width. Kemudian menggunakan perulangan untuk menghitung data di semua kolom, yaitu pada kolom sepal_length di semua data I akan dikurangi dengan nilai dari variabel SPLNGmin dibagi nilai sepal_length max dikurangi sepal_length min. Untuk kolom petal_length akan dikurangi nilai petal_length min dibagi petal_length max dikurangi petal_length min. Kolom sepal_width akan dikurangi nilai sepal_width min dibagi sepal_width max dan dikurangi sepal_width min. Kolom petal_width akan dikurangi nilai petal_width min dibagi petal_width max dikurangi petal_width min. Semua data akan ditampilkan, maka akan didapatkan data yang telah dinormalisasi. Untuk selanjutnya, soal nomor 3. Cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Yang pertama, mencari sentroid di kelas setosa. Membuat variabel SPLNG setosa. Untuk variasi setosa, kolom sepal_length akan dicari nilai rata-ratanya. Selanjutnya yaitu mencari nilai rata-rata kolom sepal_width pada variasi setosa, rata-rata kolom petal_length pada variasi setosa, rata-rata kolom petal_width variasi setosa. Kemudian kelas versikala akan dicari sentroidnya dengan perintah min
pada kolom sepal length akan dicari min atau sentroidnya. Kemudian pada variety versi color juga akan dicari nilai rata-ratanya atau nilai sentroidnya di kolom sepal width, nilai rata-rata pada kolom petal length, dan nilai rata-rata pada kolom petal width. Begitu juga pada kelas Virginica akan dicari nilai sentroid pada kolom sepal length, sepal width, dan sepal length dan juga petal width. Jika dijalankan, maka akan didapatkan hasil yaitu nilai sentroid di setiap kolom. Yang pertama kelas setosa, hasilnya 0,19611 pada kolom sepal length, kemudian kolom sepal width, kolom petal length, dan kolom petal width. Selanjutnya pada nomor 4, masukkan iristesting.csv ke data frame. Normalisasikan iristesting.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Untuk memasukkan pada data frame yaitu menggunakan perintah pd.read_csv, nama filenya yaitu iristesting.csv. Kemudian normalisasi data pada iristesting.csv. Yang pertama, mencari nilai maksimal dan minimal untuk setiap kolom, yaitu kolom sepal length dicari maksimalnya, kolom sepal length dicari minimumnya, kolom petal length kolom petal length dicari maksimumnya, kolom petal length juga dicari minimumnya, sepal width dicari maksimumnya, dan sepal width juga dicari nilai minimumnya. Petal width juga dicari maksimalnya, dan petal width dicari minimumnya juga. Selanjutnya, menggunakan perulangan untuk menghitung semua data pada X. Kolom sepal length, semua data X akan dikurangi dengan nilai dari sepal length minimum dibagi sepal length maksimum dikurangi sepal length minimum. Untuk semua data X di kolom petal length akan dikurangi nilai petal length minimum dibagi dengan nilai petal length max dikurangi petal length min. Kolom sepal width akan dikurangi dengan nilai sepal width min dibagi nilai sepal width max dikurangi sepal width min. Kolom petal width juga akan dikurangi dengan nilai petal width min dibagi nilai petal width max dikurangi petal width min. Kemudian untuk mencetak semua data yang telah dinormalisasi menggunakan print df_testing.toString. Semua data telah dinormalisasikan. Selanjutnya, nomor 5, prediksilah kelas data iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv ke sentroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Yang pertama, kita membuat array untuk setiap kelasnya, yaitu kelas setosa, kelas vertikal, dan kelas virginica. Kemudian selanjutnya menggunakan perulangan untuk menghitung nilai dari Euclidean distance setiap kelasnya. Yang pertama, kelas setosa. Variabel gap digunakan untuk menghitung nilai Euclidean distance-nya, yaitu kolom sepal length dikurangi sepal length setosanya dipangkatkan 2. Kolom sepal width juga dikurangi nilai sepal width setosanya dipangkatkan 2. Selanjutnya, kolom petal length juga akan
kolom petaleng akan dikurangi dengan nilai dari petaleng setosanya dipangkatkan 2. Kemudian kolom petal width juga akan dikurangi nilai petal width setosa dipangkatkan 2, dan semua nilai akan dipangkatkan setengah. Setelah dihitung, hasilnya akan ditambahkan ke variabel setosa. Dan juga untuk kelas versicolor, rumusnya sama. Untuk setiap kolom, sepal length, sepal width, petal length, petal width akan dipangkatkan 2, kemudian dijumlah dan akan dipangkatkan setengah. Kemudian untuk perhitungannya, pada variabel gap, nilainya akan ditambahkan ke variabel versicolor juga. Untuk kelas Virginica juga sama, gunakan variabel gap untuk menghitung distance-nya. Kolom sepal length dikurangi nilai sepal length dari kelas Virginica dipangkatkan 2, ditambah kolom sepal width dikurangi nilai sepal width Virginica-nya dipangkatkan 2. Ditambahkan kolom petal length dikurangi petal length Virginica-nya dipangkatkan 2, ditambah petal width, kolom petal width dikurangi nilai petal width Virginica-nya dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan setengah. Nilainya akan ditambahkan pada variabel Virginica. Kemudian membuat variabel result untuk menyimpan nilai setosa, versicolor, dan Virginica. Menggunakan perulangan untuk mencetak data di variabel result. Maka semua data atau semua nilai Euclidean distance-nya akan ditampilkan. Yang pertama, nilai Euclidean dari setosa. Yang kedua, nilai Euclidean dari versicolor. Dan yang ketiga, nilai Euclidean distance dari Virginica. Selanjutnya, tetap nomor 5, memprediksi kelas data di iris testing DCSP. Yang pertama, import library train test split, kemudian mengimport juga library K-neighbors classifier yang didapat dari package scalar neighbors. Di sini akan menggunakan algoritma K-nearest neighbor untuk memprediksi kelas data di iris testing DCSP. Kemudian membuat variabel A dan variabel B. Data pada iris testing akan di-split nilainya. Kemudian membagi data train dan data test, yaitu masing-masing data train dan data test A, kemudian data train dan data test B. Selanjutnya, memanggil fungsi klasifikasi algoritma K-nearest neighbor dengan fungsi yaitu K-neighbors classifier n_neighbors sama dengan 5. Selanjutnya, memasukkan data training pada fungsi klasifikasi K-nearest neighbors, yaitu dengan cara classifier.fit. Datanya yang dimasukkan yaitu data train. Selanjutnya, variabel pred untuk menentukan nilai hasil prediksi dari A-test. Untuk mencoba prediksi, di sini menggunakan nilai di salah satu kelas. Untuk mengetahui kelas apa nilai ini, maka akan menggunakan fungsi yaitu classifier predict. Jika dijalankan, maka akan didapatkan
yaitu prediksi resultnya versi color. Maka kelas ini, nilai ini merupakan termasuk kelas dari versi color. Untuk selanjutnya, nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Yang pertama, mengimport library classification report, confusion matrix, dan juga akurasi score. Kemudian, print akurasi skornya dari nilai yang ada di b-test dan spread atau nilai prediksi A-testnya. Jika dijalankan, maka nilai prediksinya yaitu 1,6. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.